Baik, selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Sehat. Syukur ya, kabarnya baik semua. Ibu juga kabarnya baik hari ini. Oke. Baik, hari ini kita akan mulai dengan pembelajaran kita informatika. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu minta ketua kelas atau salah satunya memimpin kita dengan doa dulu. Marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Izinkanlah saya membawakan doa ini menurut ajaran agama Katolik. Dalam nama Bapa, Allah Bapa di surga, puji dan syukur karena Tuhan padamu atas berkat dan perlindungan-Mu. Pada kesempatan pagi hari ini, kami semua dapat berkumpul di ruang kelas ini dalam keadaan sehat. Ya Bapa, kami akan mengikuti kegiatan pembelajaran kami. Semoga apa yang diajarkan oleh guru kami bisa kami dapat mengerti. Namun kita kami puji dengan sepanjang masa. Dalam nama Bapa. Baik, terima kasih ya sudah memimpin kita doa sebelum mulai pembelajaran. Ibu absen dulu. Ketua kelas hari ini siapa saja yang tidak hadir? Yang pertama, Lucia Ayusta, Ya, dia izin. ya, Yang kedua, Wilhelm Swedo, ya. dia sakit. Dan yang ketiga, Rivaldo Yohanes Rifan, itu juga izin. Baik. Oke, terima kasih ya. Mudah-mudahan mereka yang sakit, yang izin, besok atau lusa mereka bisa dapat berkumpul kembali dengan kita ya. Oke. Baik, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Hari ini kita akan mulai dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu mengintegrasikan aplikasi perkantoran ya. Capaian bisa lihat ya? Capaian pembelajaran kita yaitu pada akhir fase E, peserta didik mampu menggunakan fitur lanjutan aplikasi perkantoran. Aplikasi perkantoran di sini dimaksudkan yaitu penggunaan kata. Terus tujuan pembelajaran setelah diskusi tentang aplikasi perkantoran yang berkaitan dengan materi kita, yaitu membuat surat. Peserta didik akan mampu membuat surat, khususnya di sini surat balasan penawaran barang, dengan mampu mengetik 10 jari dengan baik. Terus, jadi hari ini, jadi untuk motivasi untuk kalian, hari ini adalah kesempatan baru untuk menggali pengetahuan baru dan mengolah keterampilan Anda. Aplikasi pengolah kata adalah alat yang sangat berguna dan pengetahuan yang Anda peroleh akan memberikan manfaat besar dalam kehidupan akademis dan profesional Anda. Baik, untuk mengingatkan Anda pada materi sebelumnya, kan sebelumnya kita sudah pernah belajar ya. Kira-kira pembelajaran minggu kemarin itu kita belajar tentang apa? Mengoperasikan aplikasi pengolah kata dan penggunaan fitur-fitur pengolah kata. Ya, baik. Jadi minggu kemarin kita sudah belajar tentang mengoperasikan aplikasi pengolah kata serta menggunakan fitur-fitur atau ikon yang ada di aplikasi pengolah kata. Baik, pernahkah Anda menggunakan atau pengalaman Anda untuk menggunakan aplikasi pengolah kata? Pernah tidak? Pernah.
bukan hal yang baru ya. Jadi Anda juga sudah pernah menggunakan ya, khususnya dalam membuat laporan. Oke, baik, terima kasih. Berikutnya kita akan masuk kepada kegiatan inti kita. Kegiatan inti kita. Tapi sebelum kita masuk ke kegiatan inti, Ibu mau ice breaking dulu ya. Halo. Hai. Diam sekali nih. Oke, jadi kita mulai dengan ice breaking. Saya minta semuanya berdiri ya, biar untuk konsentrasinya berdiri semua. Oke, baik. Jadi ice breakingnya, kalau Ibu bilang tepuk 1 kali, kalian tepuk 1 kali. Kalau tepuk 2 kali, berarti tepuknya 2 kali. Kalau Ibu bilang tepuk 3 kali, Anda tepuk 3 kali. Oke. Jadi misalnya sebentar, kalau ada yang salah berarti dia tidak konsentrasi ya. Jadi kalau dia yang salah sekarang kejujuran ya. Jadi kalau dia rasa diri udah salah, tepuknya salah, berarti dia langsung duduk. Oke? Oke, siap? Siap. Oke, baik. Tepuk semangat. Tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk 1 kali. 3 kali. Duduk. Berarti ada yang salah nih. Kan hanya bilang 3 kali tanpa ada suruhan tepuk. Berarti ini nona. Tadi yang sampai berarti ada 4 orang ya tadi. 1, 2, 3. Duduk. Yang salah duduk. Kita ulang lagi. Tepuk 3 kali. Tepuk 2 kali. 1 kali. Duduk. Oke, baik. Cukup sudah ice breakingnya. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Oke, kita masuk ke kegiatan inti kita, yaitu Ibu akan memberikan gambaran tentang pembelajaran hari ini, yaitu mengetik 10 jari dan membuat surat balasan penawaran barang. Oke. Jadi Anda perhatikan di depan. Nanti juga sebentar Ibu akan bagikan. Untuk lebih lanjutnya Ibu akan bagikan materinya untuk Anda pelajari lebih lanjut ya. Jadi ini hanya secara garis besarnya saja. Oke. Jadi mengetik 10 jari. Pertama kita harus belajar dulu tentang mengetik. Kita harus tahu dulu mengetik. Sebelum kita 10 jari, kita harus tahu dulu mengetiknya itu seperti apa. Oke. Jadi mengetik itu adalah sebuah proses di mana teks atau angka dimasukkan pada alat seperti mesin ketik, komputer atau kalkulator dengan menekan tombol pada papan ketik. Mengetik berbeda dengan cara memasukkan data yang lain seperti penunjuk data komputer, mouse, pena elektronik, dan masukkan teks melalui pengenal suara. Oke, itu pengertian mengetiknya. Yang kedua, kalau pengertian secara keseluruhan yaitu mengetik 10 jari adalah mengetik yang menggunakan 10 jari secara berirama yang bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi jari tangan. Jadi mengetik 10 jari itu berarti 10 jari ini ada fungsinya ya. Oke. Terus teknik untuk pengaturan untuk menempatkan masing-masing jari agar semua jari dapat berfungsi dalam mengetik. Mengetik dengan teknik ini dapat meningkatkan kecepatan dan keakuratan pengetikan sehingga meminimalisir kesalahan dalam pengetikan. Dengan mengetik 10 jari maka kita hanya melihat atau dipandu dengan naskah atau konsep yang akan diketik ke mesin ketik atau komputer. Dan tanpa harus melihat keyboard Kalau orang yang mengetik 10 jari dia sudah lincah, dia sudah tahu dia punya penggunaan jari-jarinya itu. Ada yang dia tidak lihat di keyboard atau di papan ketik itu, dia bisa mengetik dengan cepat. Oke. Jadi mengetik 10 jari itu ketikan akan terasa lebih cepat karena tenaga untuk menekan ketikannya itu lebih berkurang dibanding Anda menggunakan mesin ketik biasa. Kalau di keyboard kita hanya sentuh saja dan sudah. Kalau mesin ketik itu tok tak bunyinya satu kampung.
mampu bisa dengar. Oke ya. Baik, itu gambaran mengetik. Jadi ini posisi ini ada gambar keyboardnya, terus ada posisi tangan ya. Ada tangan kiri, ada tangan kanan. Jadi kita nanti menggunakan model keyboardnya itu adalah QWERTY. Terus ini ada fungsi ya. Nah, ini. Jadi ada keterangan untuk tangan kiri, dia mulai dari jari kelingking tangan kiri sampai dengan jari spasi tangan kiri itu ada dia punya fungsinya atau tugasnya ya. Ada tugasnya masing-masing. Begitu juga dengan tangan kanan. Oke, nanti lebih lanjutnya sebentar Anda lihat di materi acara ya. Oke, terus berikut penggunaan ke posisi awal atau home key, yaitu keempat jari kanan dan kiri berada pada keyboard pada touch atau huruf A, S, D, F. Jadi dia ada di tengah. Kamu lihat di keyboard itu, jadi jari kelingking tangan kiri di huruf A, S-nya jari manis, jari tengahnya D, dan jari telunjuknya F. Sedangkan kalau ibu jari itu berada di spasi, ada di spasi. Nah, terus untuk tangan kanan berarti J, K, L, tinggal Anda sesuaikan, sesuai dengan tadi. Oke. Jadi jika kita sering mencoba belajar mengetik 10 jari secara berirama, maka kecepatan mengetik kita pun akan meningkat dan keakuratan dan ketuntasan dalam mengetik dokumen juga bisa tercapai atau didapat. Oke. Itu gambaran umum tentang mengetik 10 jari. Mungkin tadi Anda bilang Anda sudah pernah buat laporan ya, tapi pasti Anda tidak menggunakan 10 jari ya, pasti gunakan 11 jari. Kalau 11 jari berarti hanya ini. Semua touch itu berfungsi dengan jari telunjuk. Oke, itu gambaran singkat tentang mengetik 10 jarinya. Sekarang kita lanjut ke poin yang berikut, yaitu tentang membuat surat. Oke. Anda perhatikan ketika membuat surat menggunakan aplikasi pengolah kata, Anda dapat memanfaatkan berbagai fitur dan kemudahan yang disediakan. Seperti tadi Anda bilang Anda sudah pernah menggunakan sudah pernah mengoperasikan pengolah kata, sudah pernah memanfaatkan fitur-fitur atau ikon-ikon yang ada di aplikasi pengolah kata. Berikut hal-hal yang perlu disiapkan dipersiapkan ketika kita membuat surat. Jadi itu di situ ada beberapa poin yang harus kita siapkan untuk kita buat surat. Mulai dari yang pertama adalah template surat, yang kedua pengaturan halaman, terus judul, alamat tujuan, terus kata pembuka. Di surat itu kan ada kata pembuka, misalnya dengan hormat begitu. Itu adalah kata pembuka, terus masuk ke isi surat. Setelah itu ada gaya dan format teksnya, gaya penulisan atau format teksnya sesuai dengan ketentuan. Misalnya penulisannya menggunakan huruf apa, misalnya hurufnya Times New Roman, ukurannya sekian dan lain sebagainya. Terus ada lampiran, ada penutup surat. Nah, di surat itu ada yang lampiran, ada yang tanpa lampiran. Terus ada penutup surat, terus ada tanda tangan. Tanda tangan itu ada juga tanda tangan biasa atau juga tanda tangan elektronik ya. Kalau tanda tangan elektronik berarti tanda tangannya sudah disetting ya, tinggal di print langsung muncul tanda tangan. Tapi kalau yang manual biasa berarti kita print dulu baru kita tanda tangan. Baik. Terus periksa ejaan dan tata bahasa. Ingat, buat surat itu harus gunakan tata bahasa dan ejaan yang baik ya. Terus setelah kita ketik apa semua, ingat kita harus simpan dokumen kita, harus disimpan dengan baik sehingga suatu saat kita perlu kembali, kita tinggal buka di file yang atau di dokumen yang sudah kita simpan. Jangan pada saat kita mau buat kembali dengan surat yang sama, tinggal ganti nomor surat dan tanggal surat, kita harus ketik ulang lagi. Oke. Terus ada revisi dan ada komentar. Terus ada cara pengiriman, ada backup. Kalau cara pengiriman itu apakah surat itu dikirimkan langsung atau via email? Ada
tata letak dan format yang sesuai dengan ketentuan. Oke. Jadi itu Anda lihat untuk ketika perhatikan ketika kita membuat surat, misalnya surat balasan. Kalau yang tadi membuat surat secara umum membuat surat baik surat resmi atau non resmi, itu dia punya aturannya seperti tadi. Kalau yang sekarang misalnya kita ambil khusus, yaitu tentang membuat surat balasan. Balasan misalnya penawaran barang. Jadi hal-hal yang harus diperhatikan, misalnya kita buat surat balasan untuk penawaran barang itu Anda bisa lihat. Yang pertama, template surat. Tadi juga ada kan template surat. Oke. Template surat, terus ada pengaturan halaman. Pengaturan halaman ini penting. Misalnya kertasnya, kita mau pakai ukuran kertasnya apa? Terus marginnya. Margin itu berarti batas kiri, kanan, atas, bawah daripada kertas. Terus ada juga orientasi. Orientasi itu maksudnya kita punya ketikan itu apakah kita mau yang tegak lurus ataukah yang horizontal mendatar. Itu tuh ada di pengaturan halaman. Terus ada juga penambahan header dan footer. Itu header dan footer itu adalah semacam ada catatan Kamu kan bisa lihat ada kalau surat itu ada bagian bawah ada catatan Ada catatan kecil di bagian bawah, paling akhir di bagian bawah kertas itu. Terus ada penggunaan format teks, ada penomoran dan bulat. Jadi misalnya di surat itu ada poin 1, 2, 3. Itu diperhatikan apakah kita menggunakan penomoran atau kita menggunakan bulat. Bulat itu kan ada simbol kan di aplikasi Kolkata itu kan. Terus yang berikut gaya penulisan. Gaya penulisannya itu kan harus diperhatikan. Terus yang berikut fitur autocorrect. Terus ada lampiran revisi Semua tadi ada sama seperti yang tadi untuk aturan tadi. Oke. Perhatikan poin yang terakhir, keamanan dokumen. Keamanan dokumen itu penting tadi. Itu Anda harus simpan dokumen Anda itu. Keamanan dokumen itu pastikan dokumen surat balasan Anda itu posisinya aman. Aman di sini jangan sampai sebentar ada pihak-pihak tertentu dia buka kembali ke punya file surat dan dia buat yang lain-lain. Itu harus diperhatikan. Oke, jadi Anda lihat dengan memanfaatkan fitur-fitur yang ada di aplikasi pengolah kata, berarti Anda dapat membuat surat balasan penawaran barang dengan tampilan yang profesional, mudah dibaca dan sesuai dengan standar bisnis yang diinginkan. Jadi mudah-mudahan Anda bisa membuat suratnya dengan baik. Baik, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua atau fase yang kedua, yaitu Ibu akan membagikan LKPD. Sebelum Ibu bagikan LKPD, Ibu akan membagi Anda dalam bentuk kelompok. Jadi Ibu minta kelompok kecil saja, yaitu 2 orang 2 orang satu kelompok, 2 orang satu kelompok. Baik, Ibu akan bagikan LKPD. Di LKPD ini bukan cuma LKPD saja yang Ibu bagikan, tetapi dengan materinya. Tadi Ibu hanya kasih secara gambaran, secara garis besar. Nanti lebih terperincinya Anda lihat di materi yang Ibu bagikan bersama dengan LKPD.
Baik, semua sudah dapat LKPD dan materi ajarnya? Sudah Ibu. Sudah ya. Baik jadi perhatikan, ini namanya kita diskusi ya, kerja kelompok. Jadi ada beberapa poin yang nanti Ibu ambil ya. Jadi sikap itu misalnya kerjasama, gotong royong, apa semua itu nanti diperhatikan. Jadi sambil Anda kerja LKPD-nya nanti, Ibu akan jalan keliling untuk melihat apakah ada yang aktif tidak, yang dalam diskusi nanti. Ya. Terus ada kerjasamanya tidak, jangan mengharap satu orang yang kerja. Ya. Baik, sebelum Anda kerja kita buat kesepakatan dulu. Kira-kira Anda membutuhkan waktunya berapa menit untuk kita kalian mulai kerja nanti? 10 sampai 15 menit. 20 menit. Baik, oke, jadi Ibu kasih waktu 15 menit ya. Setelah, jadi kita konsisten pada waktu jadi 15 menit 15 menit, setelah itu langsung Anda presentasi. Oke, baik, silakan mulai kerja dari sekarang. 15 menit waktunya jangan molor Baik, dalam pengerjaan perhatikan, misalnya Anda mengalami kendala atau masalah, bertanya ketuk meja, angkat tangannya, terus tanya Ibu ini supaya Ibu menuju ke kelompok Anda dan Ibu akan bertanya apa yang mau Anda tanyakan, ada masalah apa begitu. Jadi sambil Anda kerja, Anda perhatikan dengan baca dengan materi ajar yang sudah Ibu bagikan, literasinya. Jadi perhatikan di materi ajar yang sudah dibagikan. Silakan sudah buat konsep suratnya dulu. Kalau sudah oke, baru mulai mengerti. Sambil Anda kerja, Ibu akan jalan kontrol Bisa juga Anda lihat di liang buku siswa itu. Buka juga di liang buku siswa Masih ingat tidak liangnya itu? Liang untuk buku siswanya. Masih ingat? Masih. Oh ya, oke, baik. Silakan buka di linknya itu Baik, sambil Anda kerja, Ibu akan ambil penilaian sikapnya Iya Ibu.
Iya, iya, ya. Yang bagaimana? Cara untuk membuat garis bawahnya. Oh iya, baik. Kalau bisa Anda tempatkan kursormu di akhir petikan. Nah, Anda klik icon border. Lalu pilih garis bawah. Kontrol Oke, mungkin ada yang mengalami kendala dalam mengetikkan, silakan bertanya. Kami itu Baik, satu dulu. Jadi aku ya bagaimana? Baik. Dari kelompok itu tadi. ya Ibu. Kalau mau kasih
Waktu 15 menitnya untuk diskusinya sudah selesai. Sekarang kita siap presentasi. Siap presentasi, jadi kelompok yang untuk presentasi Ibu persilakan. Tadi sekalian, saat sekarang kita akan mempresentasikan, itu akan mempersilakan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kalian tentang menanggapi surat masuk tadi untuk Anda membahas tadi, bahas surat penawaran barang tadi. Baik, saya persilakan kelompok yang pertama untuk mempresentasikan hasilnya.
Baik, selamat pagi untuk teman-teman dan ibu guru. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. PT Beautiful Wedding Organization, Jalan Indah, nomor 14 Surabaya. Telepon 0314356420 Surabaya. Surabaya 1 Oktober 2020. Kepada yang terhormat Manajer PT Catering Bersama, Jalan Surabaya 51 km Surabaya, Jawa Timur. Telepon 03131111, fax 0371981111. Perihal balasan penawaran produk makanan. Dengan hormat, kami mengucapkan terima kasih atas surat penawaran produk makanan yang telah Anda kirimkan pada tanggal 11 September 2020. Kami telah mempelajari dengan seksama informasi yang Anda berikan dan tertarik untuk menjajaki kerjasama lebih lanjut. Setelah evaluasi dan diskusi internal, kami ingin mendapatkan klarifikasi lebih lanjut mengenai hal-hal berikut. Yang pertama, detail produk. Berikut harga dan diskon, persyaratan pengiriman, minimal pemesanan, dan layanan pelanggan. Setelah mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut, kami akan dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan memutuskan apakah kerjasama dengan perusahaan Anda dapat terwujud. Kami sangat menghargai kerjasama yang memungkinkan terjalin dan berharap untuk dapat menjalin kemitraan yang sukses di masa depan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Anda. Sekian hasil presentasi kami. Kami mempersilakan teman-teman untuk memberikan pendapat dan atau pertanyaan. Minimal 2 orang yang bertanya. Baik, kita sebelum menanggapi atau ada yang mau bertanya dan menyampaikan usul sarannya, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Baik, Terima kasih kepada teman yang mempersilakan kami untuk bertanya. Di sini saya akan bertanya. Coba Anda tolong jelaskan detail produk yang Anda maksudkan dalam surat tersebut itu apa? Ya, baik, terima kasih. Saya akan menjawab dari teman kelompok 2. Pertanyaan tadi, coba Anda tolong jelaskan detail produk yang Anda maksudkan dalam surat tersebut itu apa? Jawabannya, detail produk yang dimaksudkan dalam surat balasan ini adalah hal yang penting untuk dicantumkan, misalnya katalog atau informasi lebih lanjut tentang setiap produk makanan yang ditawarkan, termasuk spesifikasi teknis, metode produksi, dan sertifikasi keamanan pangan. Baik, jawaban hanya itu saja. Terima kasih pada teman yang sudah menjawab pertanyaan yang telah saya berikan. tepuk tangan dulu untuk penanya pertama. Selanjutnya mungkin ada yang bertanya? Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan karena tadi di surat yang Anda buat ada 5 hal yang perlu Anda klarifikasi. Salah satunya adalah layanan pelanggan. Coba Anda jelaskan hal-hal apa saja yang masuk dalam layanan pelanggan. Permisi, bisa diulang pertanyaannya? Di surat yang Anda buat ada 5 hal yang perlu Anda klarifikasi. Salah satunya adalah layanan pelanggan. Coba Anda jelaskan hal-hal apa saja yang masuk dalam layanan pelanggan. Baik, terima kasih. Pertanyaannya, di surat yang Anda buat ada 5 hal yang perlu Anda klarifikasi, salah satunya adalah layanan pelanggan. Coba Anda jelaskan hal-hal apa saja yang masuk dalam layanan pelanggan. Baik, saya akan jawab. Layanan pelanggan dalam konteks surat balasan penawaran barang merujuk pada komitmen perusahaan atau penawar
dalam memberikan dukungan dan pelayanan kepada pelanggan terkait produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, saat menyusun surat balasan penawaran barang, penawar dapat mencakup informasi terkait layanan pelanggan untuk memberikan keyakinan kepada pihak yang meminta penawaran. Misalnya, bagaimana mekanisme layanan pelanggan, bagaimana proses penanganan keluhan atau pengembalian produk. Itu jawaban. Oke, baik ya. Jadi dari kelompok 1 dia membatasi ya. Jadi pada sesi presentasi yang menanggapi atau yang bertanya itu hanya diberi kesempatan untuk 2 orang. Oke, baik ya. Baik, kita beri aplaus untuk yang bertanya dengan yang baik. Selanjutnya saya kasih kesempatan kelompok yang berikutnya untuk mempresentasikan. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Saya dan teman saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. PT Beautiful Wedding Organization, Jalan Indah nomor 14 Surabaya. Telepon 031 435 6 420 Surabaya. Surabaya 1 Oktober 2020. Kepada yang terhormat Manajer PT Catering Bersama, Jalan Surabaya 51 km, Surabaya, Jawa Timur. Telepon 031 3111, fax 037 198 111. Perihal balasan penawaran produk makanan. Dengan hormat kami mengucapkan terima kasih atas surat penawaran produk makanan yang telah Anda kirimkan pada tanggal 11 September 2020. Kami telah mempelajari dengan saksama informasi yang Anda berikan dan tertarik untuk menjajaki kerjasama lebih lanjut. Setelah evaluasi dan diskusi internal, kami ingin mendapatkan klarifikasi lebih lanjut mengenai hal-hal berikut. Yang pertama, detail produk. Yang kedua, harga dan diskon. Yang ketiga, persyaratan pengiriman. Yang keempat, minimal pemesanan. Yang kelima, layanan pelanggan. Setelah mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut, kami akan dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan memutuskan apakah kerjasama dengan perusahaan Anda dapat terwujud. Kami sangat menghargai kerjasama yang memungkinkan terjalin dan berharap untuk dapat menjalin kemitraan yang sukses di masa depan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Anda. Hormat kami, Manajer. Sekian dari presentasi kami. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya atau menanggapi, kami persilakan. Minimal
bertanya. Berdiri. Ulang. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Dari kelompok kami ingin bertanya, mengapa kita harus membuat surat balasan penawaran barang? Jawab. Terima kasih kepada teman yang ingin bertanya, dan kami akan menjawab pertanyaan dari teman. Saya persilakan kepada teman saya yang ingin menjawab. Terima kasih atas waktunya. Saya akan menjawab. Karena surat balasan penawaran barang dibuat sebagai respon terhadap penawaran yang diterima dari pihak lain. Ada beberapa alasan mengapa kita perlu membuat surat balasan penawaran barang. Ini jawaban dari kami. Baik, terima kasih. Saya terima jawaban. Baik, kita beri aplaus untuk Mungkin masih ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Berdiri. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Saya ingin bertanya, apa yang dimaksudkan dengan klarifikasi? Terima kasih. Terima kasih kepada teman yang ingin bertanya. Kami akan menjawab pertanyaan yang dilemparkan oleh teman kepada kami. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Apa yang dimaksud dengan klarifikasi? Jawab. Klarifikasi dalam surat balasan penawaran barang merujuk pada proses memberikan penjelasan atau informasi tambahan terkait dengan penawaran yang diterima. Ketika suatu penawaran diterima, pihak yang menerima mungkin memerlukan klarifikasi untuk memahami secara lebih baik aspek-aspek tertentu dari penawaran tersebut. Klarifikasi dapat mencakup berbagai hal seperti rincian produk atau jasa, harga dan biaya tambahan, syarat pembayaran, waktu pengiriman, jaminan dan garansi, dan lain-lainnya. Terima kasih. Mungkin ini saja jawaban dari kami. Mungkin ada yang ingin bertanya. Terima kasih. Saya kurang paham yang tadi teman kita Lilis tanya, mengapa kita harus membuat surat balasan penawaran barang. Terus teman kita Hani jawab lagi, karena surat balasan penawaran barang dibuat sebagai respons terhadap penawaran yang diterima dari pihak lain. Ada beberapa alasan mengapa kita perlu membuat surat balasan penawaran barang. Apa alasannya? Terima kasih. Alasan bertanya, kami akan menjawab. Alasan mengapa kita perlu membuat surat balasan penawaran barang meliputi 10 poin. Yang pertama, konfirmasi penerimaan penawaran. Yang kedua, penjelasan rinci. Yang ketiga, kesepakatan harga dan syarat. Yang keempat, pertanyaan atau klarifikasi. Yang kelima, konfirmasi persyaratan tambahan. Yang keenam, pengaturan waktu dan jadwal. Yang ketujuh, penjelasan layanan pelanggan. Yang kedelapan, pembentukan kesepakatan resmi. Yang kesembilan, keterbukaan komunikasi. Dan yang terakhir, penghindaran kesalahpahaman. Itu saja jawaban dari kami. Sekian dan terima kasih. baik ya. Terima kasih untuk adik-adik sekalian, peserta didik. Kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi Anda dengan baik. Poin berikutnya kita akan masuk
menyampaikan, ada yang menanggapi, dan ada yang bertanya, terus ada yang menjawab, sudah sangat bagus. Sekarang Ibu kasih kesempatan kepada siswa, apakah ada yang bisa menyimpulkan hasil diskusi kita pada hari ini tentang materi membuat surat balasan. Kalau ada yang bisa memberikan kesimpulan dari hasil diskusi kita dari awal sampai presentasi ini, saya persilakan. Ya, baik, silakan. Terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan kesimpulan. Membuat surat balasan penawaran barang menggunakan aplikasi pengolah kata adalah suatu proses yang membutuhkan perhatian terhadap detail dan keterampilan komunikasi tertulis. Berikut adalah kesimpulan akhir dari materi tersebut. Yang pertama, profesionalisme dalam format. Yang kedua, kemudahan penyusunan. Yang ketiga, penggunaan bahasa yang jelas dan tepat. Yang keempat, inklusi detail produk. Yang kelima, penambahan lampiran atau grafis. Yang keenam, memanfaatkan alat komentar dan revisi. Yang ketujuh, penggunaan template. Yang kedelapan, cek kesalahan dan revisi. Yang kesembilan, simpan dan bagikan dengan mudah. Yang kesepuluh, pentingnya backup. Menggunakan aplikasi pengolah kata dengan bijak dapat meningkatkan efisiensi, kejelasan, dan keprofesionalan dalam penyusunan surat balasan penawaran barang. Pastikan untuk memanfaatkan fitur-fitur yang tersedia untuk menciptakan dokumen yang kuat dan efektif. Ini saja kesimpulan akhir dari diskusi kami. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak sekali. Yang sudah dengan sangat bagus sekali menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Mungkin Ibu kasih kesempatan, mungkin ada yang mau bertanya, ada yang belum paham. Kalau ada yang mau bertanya, Ibu persilakan. Sudah pas? Sudah pas? Ya? Pas. Oke, baik. Kalau sudah pas, baik ya. Jadi tidak ada yang untuk bertanya ya, benar? Si Ibu beranggap atau Ibu menilai Anda sudah bisa ya, materi kita hari ini. Ibu akan memberikan feedback ya, atau umpan balik ya. Feedback atau umpan balik untuk Anda sekalian. Hai. Halo. Oke, baik. Semangat sedikit ya, sudah selesai diskusinya sudah dengan bagus sekali, dan teman Anda juga sudah menyimpulkannya sudah dengan sangat bagus sekali. Jadi feedbacknya Ibu memberikan apresiasi yang tinggi pada peserta didik dalam diskusinya tadi. Khususnya membuat surat menggunakan aplikasi pengolah kata, itu sangat bagus sekali. Ada beberapa poin yang nanti harus disampaikan ya. Ini untuk perbaikan untuk Anda ke depannya tadi ya. Jadi ada
poin yang sudah sangat bagus dan nanti yang harus Anda perbaiki ke depan. Ibu ambil yang pertama tentang pembuatan suratnya. Oke. Jadi poin positifnya, keterampilan Anda dalam membuat surat itu sudah menunjukkan Anda itu sudah memahami ya, prosedur atau langkah-langkah untuk membuat surat balasan tersebut, sudah menggunakan format yang bagus, yang baik ya. Terus rekomendasi atau untuk Anda perhatikan ke depannya, untuk praktiknya ini Anda harus perhatikan penggunaan bahasanya ya. Bahasa yang resmi, terus gaya penulisannya, terus Anda juga harus meningkatkan lagi kesan ya, kesan dalam surat yang Anda buat tadi. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, tentang kemampuan mengetik 10 jari Anda. Jadi pengetikan 10 jari yang Anda lakukan juga sudah bagus sekali. Kita berikan jadi kecepatan mengetiknya juga sudah baik, nanti dipertahankan ya. Terus rekomendasinya untuk kedepannya Anda harus terus berlatih ya, jangan hanya hari ini, tapi harus terus berlatih untuk kedepannya nanti ya. Jadi pertahankan yang ada hari ini dan harus lebih ditingkatkan lagi ya. Oke. Terus untuk diskusi kita hari ini juga sangat bagus. Jadi ada beberapa kelompok yang sudah aktif, terus ada yang bertanya, jadi sudah sangat bagus. Jadi pesan saya untuk kedepannya Anda tetap pertahankan semangat Anda, jangan ragu untuk bertanya ya. Jadi tetap pertahankan dan berikan yang manfaatnya yang lebih baik lagi. Amin. Jadi terima kasih atas dedikasi Anda dalam menyelesaikan keterampilan ini. Tetap semangat dalam pembelajaran. Lebih lanjut, jangan sungkan untuk terus meningkatkan diri ya. Saya yakin Anda akan bisa untuk mencapai tingkat keahlian yang lebih tinggi lagi ya. Itu dengan kerja keras dan konsistensi ya. Oke, baik, terima kasih. Untuk kesimpulan akhir dari kegiatan kita hari ini, saya sangat berterima kasih sekali ya kepada adik-adik sekalian yang sudah menyampaikan diskusinya tentang penggunaan aplikasi perkantoran, khususnya dalam membuat surat balasan ini. Anda sudah sangat menunjukkan perkembangan kemampuan Anda dalam membuat surat balasan ini sudah dengan baik. Terima kasih. Untuk kemampuan Anda untuk membuat surat balasan ini, itu sudah menunjukkan Anda itu sudah memahami materi yang Ibu sampaikan, dan bisa Anda lihat di modul ajar atau materi ajar itu. Jadi literasinya itu membacanya harus lebih ditingkatkan lagi supaya bisa membuahkan hasil yang baik. Dan juga untuk pengetikan 10 jarinya juga sudah dengan baik ya. Sudah dengan baik. Jadi sudah menunjukkan ada kemajuan atau ada peningkatan. Ingat, untuk keterampilan mengetik 10 jarinya jangan berhenti di sini. Ya. Harus tetap dipertahankan atau lebih ditingkatkan ya. Apalagi kita sekarang sudah masuk ke zaman digital ya. Jadi keterampilan itu sangat diutamakan ya. Jadi pertahankan semangat belajar Anda untuk meningkatkan keterampilan Anda di kemudian hari ya. Untuk saat sekarang mungkin Anda belum merasakan ya, tapi kalau begitu Anda sudah berada di dunia usaha, misalnya ada di perusahaan-perusahaan atau di kantor-kantor, nanti Anda rasakan manfaatnya ya. Jadi pertahankan dan tingkatkan lagi untuk kedepannya, untuk masa depan Anda. Baik, terima kasih ya.
ada beberapa poin ya. Ada sangat setuju, tidak setuju, setuju. Nah, tinggal Anda kasih centang, checklist ya di angket tersebut ya. Baca baik-baik dia punya itu pernyataannya itu. Di situ ada 10 poin ya. Ada 10 poin. Anda tinggal beri centang. Kalau Anda merasa tidak sesuai dengan itu, ya, dikasih centang ya. Ini untuk bukan untuk penilaian untuk ibu ambil nilai apa, tapi untuk lebih ditingkatkan lagi untuk kedepannya pembelajaran. Saya dapat menjelaskan konsekuensi dan saya setuju. Kalau sudah angketnya sudah diisi semua, nanti tolong dikumpulkan lagi bersama RKPD-nya tadi ya, dengan kakaknya semua tadi dikumpulkan. Ketua kelas bisa untuk mengumpulkan RKPD dan lembar refleksinya tadi dikumpulkan kembali. Ini Kak, makasih ya. Baik, jadi terima kasih Anda sudah mengerjakan RKPD-nya dan lembar refleksinya sudah diterima. Jadi materi kita untuk hari ini berakhir di sini dan Ibu akan sampaikan materi untuk pertemuan berikut ya. Materi kita untuk pertemuan berikut masih dengan aplikasi pengolah kata, yaitu kita akan menggunakan fitur MyMaths ya, dengan membuat daftar isi ya. Itu untuk pertemuan berikut. Jadi nanti pulang rumah Anda lihat kembali di yang buku siswa yang sudah Ibu bagikan, Anda baca-baca ya. Baca-baca sehingga masuk ke pertemuan berikut tentang MyMaths dan daftar isi. Untuk membuat daftar isi Anda sudah ada bayangan. Oke, baik. Sebelum kita akhiri kegiatan kita hari ini, saya harap Anda tolong merapikan peralatan
komputer yang sudah kita pakai, yang sudah kita gunakan dirapikan. Jadi komputernya dimatikan sesuai dengan prosedurnya. Sesuai dengan prosedurnya, rapikan komputernya, PC-nya itu rapikan. Masukkan dia punya kain. Dikasih baju. Rapikan ya, rapikan. Kursi-kursinya dirapikan. Iya Ibu. Masih dalam posisi di tempat ya. Setelah rapikan, ingat kita tadi mengawali kegiatan kita dengan doa ya. Dan kita setelah kegiatan kita pun kita harus mengakhiri dengan doa. Kelasnya tadi sudah ketua kelasnya, sekarang panel ketuanya memimpin kita dalam doa. Mari kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Izinkan saya membawakan doa ini menurut ajaran agama Islam. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Selamat siang ya untuk kita semua. Selamat siang Ibu. Mungkin kalian